Saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang di hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Mari kita lihat. Orang harus paham ini, agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok diem aja gitu. Pemerintah tuh negara sendiri akan patuh terhadap aturan-aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya. Tapi yang mafia-mafia juga akan kita selesaikan, dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan kelembagaan termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan penilaian atas itu. Jangan sampai kemudian rakyat merasa pajaknya disia-siakan oleh DPR. Kalau ini pengaduan bisa kita dapatkan segera, tadi sudah dapat, mereka akan bersurat pada Komisi 7, kita panggil, kita cross check semua data ini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD ungkapkan isu mafia tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret nama Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sebagai perang bintang yang terjadi di tubuh Polri. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf, kata Mahfud Minggu 6 November 2022. Isu tersebut meluas setelah ramai beredar pengakuan Aibtu Ismail Bolong mencabut pernyataannya soal isu setoran uang miliaran rupiah dari hasil penambangan batubara ilegal ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan, Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi, ujar Mahfud. Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong, katanya sih waktu membuatnya Februari 2020 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022 tambahnya. Terkait hal tersebut, Mahfud MD meminta agar isu tersebut segera diredamkan dengan mengusut akar permasalahannya. Ia juga menyebut adanya mafia tambang bukan sebuah hal baru. Isu tersebut sempat disinggung mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi KPK Abraham Samad bahwa telah banyak pihak yang ada di belakang bisnis tambang ilegal. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar 20 juta tiap bulan, ujar Mahfud. Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain, tambahnya. Ismail Bolong sudah menarik pernyataan di videonya yang viral, di mana dirinya mengaku bahwa ada setoran tambang kepada jenderal. Akan tetapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak menyurutkan langkah. Mahfud memastikan pemerintah bakal memberantas habis mafia pertambangan seperti yang disampaikan di video oleh Ismail Bolong bahwa mengungkap ada setoran tambang masuk ke kantong jenderal. Dikatakan Menteri Mahfud pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantas Korupsi untuk mengungkap kasus mafia tambang. Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan dirinya teringat omongan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saat itu Samad menyebut kemungkinan setiap orang di Indonesia mendapat 20 juta per bulan jika tak ada mafia tambang. Menurut Mahfud, Samad menyatakan hal itu merespon temuan ahli mengenai maraknya mafia tambang. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang di Indonesia bisa mendapat sekitar 20 juta tiap bulan, katanya. Mahfud mengaku masih menemukan aduan serupa hingga saat ini.
dia berencana menindaklanjuti hal tersebut. Ia akan menggandeng KPK untuk menangani kasus ini untuk mengungkap lebih lanjut kajian mengenai mafia di berbagai sektor. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain, ujarnya. Pembahasan mengenai mafia tambang itu diungkap Mahfud saat membahas video Ismail Bolong. Pada video yang beredar di sosial media, Ismail mengaku menyetor uang hasil tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto atas tekanan Brigjen Hendra. Belakangan Ismail menarik pernyataan itu. Kata Mahfud, Ismail berada dalam tekanan Brigjen Hendra Kurniawan saat membuat pernyataan tersebut. Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2002 Februari 2020 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022 tambahnya. Terkait hal tersebut, Mahfud MD meminta agar isu tersebut segera diredamkan dengan mengusut akar permasalahannya. Ia juga menyebut adanya mafia tambang bukan sebuah hal baru. Isu tersebut sempat disinggung mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi KPK Abraham Samad bahwa telah banyak pihak yang ada di belakang bisnis tambang ilegal. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar 20 juta tiap bulan, ujar Mahfud. Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain, tambahnya. Ismail Bolong sudah menarik pernyataan di videonya yang viral, di mana dirinya mengaku bahwa ada setoran tambang kepada jenderal. Akan tetapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak menyurutkan langkah. Mahfud memastikan pemerintah bakal memberantas habis mafia pertambangan seperti yang disampaikan di video oleh Ismail Bolong bahwa mengungkap ada setoran tambang masuk ke kantong jenderal. Dikatakan Menteri Mahfud pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantas Korupsi untuk mengungkap kasus mafia tambang. Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan dirinya teringat omongan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saat itu Samad menyebut kemungkinan setiap orang di Indonesia mendapat 20 juta per bulan jika tak ada mafia tambang. Menurut Mahfud, Samad menyatakan hal itu merespon temuan ahli mengenai maraknya mafia tambang. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang di Indonesia bisa mendapat sekitar 20 juta tiap bulan, katanya.